Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur oleh karena kita bertemu kembali untuk mempelajari firman Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar pada mulanya. Pada mulanya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk mengerti firman Tuhan, sehingga kami benar-benar menemukan kebenaran-Mu dan kami boleh hidupkan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami bawa doa ini. Amin. Kejadian pasal 1 ayat 1, di situ dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kata pada mulanya adalah kata yang paling agung dan sangat mendalam. Namun kata ini juga sederhana, tetapi artinya dalam sekali dan bisa tidak terukur arti kata pada mulanya. Jadi pada mulanya Allah. Pertanyaan filosofi yang biasa ditanyakan dewasa ini, atau yang biasa kita tanyakan adalah, siapa kita ini? Dari mana kita ada? Kenapa kita ada di sini? Bagaimana sehingga saya tercipta dan lain sebagainya. Kita dapati bahwa Kejadian pasal 1 menjawab hal itu. Kenapa? Oleh karena kita ada karena kita diciptakan. Dan kita diciptakan oleh Allah. Jadi kita tidak berevolusi sebagaimana teori Darwin, teori Charles Darwin, yang mengatakan bahwa kita berevolusi dari sel yang paling kecil dan berevolusi dan lain sebagainya sampai akhirnya jadi manusia. Ada juga yang katakan, oh secara kebetulan. Tidak seperti itu. Kita ada oleh karena kita diciptakan oleh Allah. Dan kita juga ada bukan kebetulan dan tanpa arah, sebagaimana yang diajarkan oleh model ilmiah kontemporer saat sekarang ini. Jadi pada mulanya artinya bahwa Allah sudah ada sebelum waktu diciptakan dalam siklus yang kita sudah tahu, yaitu hari, bulan-bulan, minggu, tahun-tahun. Dan bagaimana hubungan dunia ini dengan tahun-tahun dan bulan. Jadi ini secara absolut sudah digemakan dan ini sudah dicatat di dalam Alkitab. Jadi pada mulanya itu artinya bahwa Allah sudah ada sebelum segala sesuatunya itu Dia ciptakan. Karena pada mulanya Allah. Dan juga dikatakan bahwa kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3 bahkan sampai ayatnya yang ke-4 di ayat hafalan kita tadi, dikatakan bahwa Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa Yesus adalah perantara penciptaan. Kalau kita membaca di dalam Kejadian, di dalam Yohanes pasal 1, lalu kemudian kita membaca dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, maka kita dapati bahwa Yesus adalah perantara penciptaan. Karena di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang pertama dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi dari segala yang telah dijadikan.
Jadi, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus. Dan dikatakan tanpa Yesus tidak ada sesuatu yang terjadi. Lalu kemudian di dalam Ibrani pasal 1 ayatnya yang kedua dikatakan bahwa melalui Yesus Allah menjadikan alam semesta ini. Jadi karena segala sesuatu itu diciptakan oleh Yesus, maka pengharapannya adalah kalau Yesus yang memulai itu, maka Yesus juga yang akan mengakhiri. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang akan datang, yang akan menyelamatkan kita. Itulah sebabnya, mari kita ikuti firman Tuhan, kita mengerti kebenarannya, sehingga benar-benar hidup kita aman sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita, dan dalam kehidupan kita, mari kita terus mempelajari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena kami mendapat pelajaran yang sangat penting bahwa sesungguhnya kami memiliki dasar yang tepat. Dari mana kami? Bahwa kami diciptakan oleh Allah, bukan berevolusi sebagaimana teori Charles Darwin. Dan kami bersyukur oleh karena melalui Yesus segala sesuatu diciptakan, dan pengharapan ada di dalam Yesus bagi kami manusia. Biarlah pelajaran ini menuntun kami untuk hidup selalu dalam kebenaran. Terpuji-pujilah namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.